Countdown sedang berlangsung di Shijiazhuang dan kick-off persaingan babak pertama sudah berlangsung dari Indonesia yang dikawal oleh Angga Ariansyah. Satu set play yang menarik sangat disayangkan. Steven Packet tadi terbebas dan mampu melepaskan eksekusi untuk bisa merobek jala Indonesia meraih keunggulan bagi New Zealand 1-0. Ya. Ini dia, kita lihat bagaimana satu skema Indonesia tertinggal kali ini. Tapi kemudian responsnya sangat positif dan langsung berbuah ancaman. Setelah dimasukkan oleh Coach Amril Daulay dan ada sebuah pelanggaran. Ya, kartu kuning untuk Hamis Gray. Pelanggaran dengan tambahan kartu kuning yang didapat mencegah Ardian Kasper. Ancaman dilakukan dan tendangannya masih melenceng. Gagal tadi Aditya untuk bisa menyamakan kedudukan bagi Indonesia. Kick-in dari Afif Rizky. Kembali Afif Rizky cepat berikan umpan tendangan keras dan begitu berbahaya. Outball-nya kembali bisa diantisipasi. Recovery yang sangat baik. Berbuah serangan kali ini Dipo yang coba menembak tapi Hamis Gray sesuai dengan aksinya sepanjang New Zealand. Bikin pendek dari Zidane, satu peluang di mulut gawang tadi gagal. Kesempatan yang terbuang Hamis Gray. Mampu diblok sepakannya. Serangan balik kali ini Andres Dwi Persada. Mendapatkan bola dari Zidane tadi. Rizky Fauzan. Ada defleksi. Ubah juga momentum, kita harapkan bisa didapat oleh Indonesia. Satu kesempatan luar biasa. Sambil kehilangan keseimbangan, pemain yang terus menunjukkan aksi gemilangnya di China. Reza Gunawan lagi-lagi mengeluarkan Indonesia dari situasi yang cukup sulit di laga menghadapi New Zealand kali ini. 1-1 jelang halftime. Ya, satu gol yang sedikit melepaskan ketegangan. Kita lihat bagaimana lagi-lagi servis kita begitu mematikan. Steven Ashby Packham, salah satu pemain senior di New Zealand, terlepas dan Angga Ariansyah harus kembali dengan sigap tadi membaca situasi. Save gemilang kembali dipertunjukkan oleh dirinya. Ya, kesalahan pembacaan bola dari Reza Gunawan. Ya, Dewa Rizky Amanda. Reza Gunawan mencetak gol di laga ini. Space bagi Aditya Spirambudi di mulut gawang Andres Dwi Persada. Di luar dugaan pemain yang sangat reliable Reza. Di momen seperti ini gagal untuk bisa mengeksekusi peluang terbuka tadi. Ya, ini satu skema yang berjalan dengan begitu apik. Kita lihat Dewa melakukan dribble, melewati satu pemain. Muncul dari Aditya dengan gerakan ala Korta, dia potong di tengah, membuat defender terakhir lawan tertarik dan Andres sudah terlepas di tiang kedua. Tapi bikin kembali peluang. Oh, satu tendangan akrobatik Andres Dwi Persada seolah terlecut di babak kedua. Apalagi setelah gagal tadi di mulut gawang memanfaatkan peluang, ini seperti ingin membuktikan kualitasnya. Ya. Posisi kanan dan kiri ada peluang lagi bagi Aditya Spirambudi. Dari sudut sempit tadi tembakan lepaskan peluang berikutnya, sayang gagal. Dimanfaatkan dengan baik tadi kesempatan bagi Aditya Spirambudi. Ya, mulai banyak kita peluang diciptakan oleh Indonesia di babak kedua. Dengan sirkulasi bola yang juga jauh lebih cepat ya, membuat banyak pemain yang sekarang bisa terbebas di sepertiga akhir. Dan penjuru gagal tadi disambut oleh Dewa Rizky, ada di belakang dari pergerakan dirinya. Ya, pergantian juga akan mulai dilakukan lagi oleh kedua tim. Dan Fajrian ya akhirnya kembali mendapatkan kesempatan. Kembali tampil. Fajrian yang diharapkan bisa memecah kebuntuan dari segi menciptakan gol bagi dirinya. Dan 1 tahun terakhir juga tidak mudah bagi Fajrian ya, karena ketika dia sedang dalam kondisi terbaiknya dia mendapatkan cedera panjang tahun lalu. Dan sekarang dalam tahap untuk mengembalikan performa terbaiknya. Pemain dari Pangsuma, Muhammad Fajrian. Yang coba terus diandalkan oleh Coach Amril Daulay. Fajrian mengganggu tadi Ali. Peluang bagi Rian Dwi. Ahmad Fajrian coba melepaskan eksekusi, masih mampu di blok.
Ya secara sekilas kita melihat performa 3 pivot utama kita ya. Ini lebih baik di babak kedua. Ya. Jauh lebih terlibat dalam permainan. Jauh lebih cair juga. Dengan sudut. Upaya yang dilepaskan oleh Afif Rizky tadi juga masih bisa diantisipasi. Angga Ariansyah, jaga gawang asal Unggul FC. Rian Dwi terlepas kendali bolanya, mampu dicuri, kesempatan bagi New Zealand, tendangan datar. Yang cukup mengancam tapi setimpal dengan ancaman tadi. Lagi-lagi aksi gemilang penjaga gawang Angga Ariansyah. Dan sangat disiplin ya. New Zealand setelah mereka melepaskan tembakan langsung balik lagi ke area pertahanan sendiri. Sangat cepat kembali bisa menciptakan turnover dan sebuah tendangan berbahaya tadi. Melintas di sisi kanan gawang dari Angga Ariansyah. Ya 2 kali kehilangan bola di situasi build up. Ini jadi situasi yang berbahaya. Muhammad Zidane. New Zealand kembali bukan tanpa ancaman di babak kedua. Walaupun terus tertekan. Thomas gagal untuk bisa memberikan bola yang lebih baik. Hanya bisa membuang ke sisi. Kick in dari Afif Rizky. Muhammad Zidane. Agak ragu tadi sehingga ada tekanan yang dia rasakan. Ali memberikan pressure yang juga mempersulit daya kreasi dari para pemain Indonesia untuk bisa merangkai serangan. Rian Dwi tadi, sayap kiri kali ini. Gagal untuk bisa diarahkan kepada Muhammad Fajrian. Kemudian juga gagal untuk bisa dengan baik tadi melihat pergerakan Rohan Ali. Coba mengganggu di zona pertahanan dari Indonesia. Masih belum mampu para pemain Indonesia untuk bisa melanjutkan tren positif jelang halftime tadi. Ketika gol balasan bisa dicetak oleh Reza Gunawan. Iya, dan sejauh ini Rian agak kesulitan ya untuk bisa melawan build up dengan tekanan yang terus diberikan. Zidane. Muhammad Fajrian tadi kembali kepada Zidane. Rian Dwi dengan umpan melebar yang sempat membuat terkejut juga Afif Rizky tadi. Ya, dan kadang pemain juga harus bisa fokus untuk mengingat apakah bisa back pass atau tidak kepada penjaga gawang ya, karena diberikan. Oh, ini umpannya agak jorok dari Dewa ya. Iya. Umpannya agak naik tadi. Dan ketika kesempatan yang coba dibangun oleh para pemain Indonesia, Reza Gunawan terhadang tadi. Sharplin datang menutup celah yang coba dimanfaatkan, juga ruang untuk bergerak bagi Reza Gunawan. Yakin bagi Indonesia. Adityas menuju area sentral, bisa dihalau tadi oleh Sharplin. Back pass dari Adityas Priambudi kepada Angga Ariansyah. Mampu dihalau lagi dengan sebuah tandukan dari Sharplin. Coba mengurung para pemain Indonesia agar para bintang dari New Zealand tidak bisa keluar dari zona permainan sendiri. Satu set up tadi. Gagal dimanfaatkan oleh Adityas Priambudi. Satu setup tadi kepada Adityas, tapi lagi dengan kaki yang lebih panjang ya. Para pemain dari New Zealand bisa menyentuh bola. Sangat baik. Luar biasa, lagi peluang didapat. Dan tendangan dahsyat dari Adityas Priambudi masih bisa dihentikan tadi oleh Patrick Steele. Dan ternyata dianggap sentuhan terakhir dari pemain Indonesia tadi. Ya. Dari Ardian Kaspari. Ethan Martin kepada Steele. Untuk dihalau tadi kiriman umpan dari Patrick Steele. Terus menegangkan hingga waktu yang tersisa di bawah 10 menit. Laga masih sama kuat, 1-1. Ashby Peckham memberikan keunggulan yang terasa sudah sangat lama terjadi di babak pertama. Dan ada gol penyama kedudukan dari Reza Gunawan. Dan untuk sementara kedua tim masih bermain imbang 1-1. Andreas Dwi Persada digantikan oleh Fatur Rahman. Zidane juga sudah kembali tampil bagi Indonesia.
Kick in dari Thomas. Ashby Peckham. Patrick Steele. Unggul FC punya 4 pemain di tim ini. Umpannya sangat baik Zidane, peluang didapat. Satu tendangan yang begitu luar biasa. Dilepaskan oleh Fatur Rahman, juga masih mampu dihalau tadi. Ya, satu sentuhan ekstra yang membuat pemain Selandia Baru sudah berkumpul tadi di depan gawang mereka. Aditya melebar kepada Dewa Rizky. Dewa Rizky lagi berikan kepada Aditya Priambudi. Ada space tercipta, tendangan datar tadi yang dilepaskan oleh Andres Dwi Persada, tipis sekali. Ini kesempatan sebenarnya ketika lawan masih dengan penjaga gawang terbang ya. Ya. Andres Dwi Persada di laga ini punya 4 peluang emas. Ini adalah sebuah kesempatan yang lagi terbuang percuma bagi Indonesia mendapatkan bola dari Aditya Priambudi. Lolos dari persaingan grup stage di grup B di ajang CFA Futsal Turnamen. Adakah pelanggaran tadi? Ditford yang terjatuh dan sepertinya ada foul dari Rian Dwi Renaldi. Ini di zona yang sangat berbahaya. Ditford yang coba melewati hadangan dari Rian dan kontak terjadi di luar tadi. Walaupun ini bisa diperdebatkan sebenarnya ya. Karena kalau kita Irman, bola berbahaya tadi di mulut gawang, gagal disambut dengan tepat. Selamat gawang dari Steele dan juga New Zealand dari kebobolan. off the ball movement yang sudah sangat baik dari Dipo, tapi dia tidak melihat arah datangnya bola tadi. Angga Riansyah keluar untuk bisa menyambut bola. 3 menit terakhir. Situasi yang terus menegangkan, terutama bagi New Zealand yang coba memburu kemenangan. Ethan Martin, Jordan Ditford. Kembali Ethan Martin. Wisniewski kepada Hamish Gray. Ali. Hold up yang cukup baik tadi. Wisniewski kembali kepada Hamish Gray. Ethan Martin. Peluang berbahaya, Ethan Martin. Tendangan keras yang bisa dihentikan oleh Angga Riansyah dan ada pelanggaran tadi. Ya, ini seharusnya jadi kartu ya. Karena menghalangi upaya gol tadi dari Angga, dan kartu memang dikeluarkan tadi. Karena Angga tadi punya kesempatan untuk melepaskan drop kick dan menciptakan gol. Keputusan tepat dari referee Liu Chengqiao memberikan hukuman tambahan bagi Ethan Martin. Yang bebas, terlalu mudah untuk bisa diantisipasi. Kembali gawang kosong, bisa dihalau oleh Hamish Gray. Peluang kali ini, Rizky Fauzan! Bukan kali pertama di ajang ini di CFA Futsal Turnamen. Keluar sebagai pemain yang bisa mempersembahkan gol bagi Indonesia. Di momen genting tadi, Rizky Fauzan membalikan keadaan dan bukan tidak mungkin akan mengunci kemenangan bagi Indonesia yang sudah berbalik unggul, Reza. Ya, Rizky Fauzan dengan tenang melewati satu pemain dan lepaskan finishing yang sangat jeli. Melewati kedua kaki dari penjaga. Hamish Gray, ada traffic pemain di depan dari Angga Riansyah sampai jaga gawang tadi. Dan kalau skor ini bertahan, artinya Indonesia akan keluar sebagai juara di grup B dan bertemu dengan runner up dari grup A di babak semifinal. Runner up grup A ini kemungkinan besar adalah Cina ya. Jadi kemungkinan juara grup A adalah Denmark, runner up-nya adalah Cina. Oh, ada intercept berujung peluang yang gagal dimanfaatkan oleh Dipo. Hadapi China sebagai host nation akan menjadi tantangan berikutnya dalam aksi Indonesia di CFA Futsal Turnamen di babak knockout. Reza Gunawan gagal dia, terjatuh tadi. Peluang lagi bagi Sharplin dan New Zealand untuk mengancam dari sisi sebelah kiri. Mampu diantisipasi oleh Dewa Rizky. Ya, sangat baik kapal oleh Reza Gunawan tadi. Sangat tenang. Bisa lepas dari tekanan. Nahan bola dengan baik, Andres Dwi Persada. Hitungan detik tersisa, Rizky Fauzan. Andres Dwi Persada. Thomas kali ini bagi New Zealand. Luar tadi.
Sulit sekali bagi Thomas Picken. Ya, pemain yang sempat berkarir di Hachioka Fairfox di Jepang. Ini juga membuat secara pengalaman cukup unik ya pemain dari Selandia Baru, karena mereka kalau ingin jadi pemain profesional harus keluar dari negara mereka sendiri. Ya. Banyak yang juga berlaga di Capital Futsal dan juga Auckland City Futsal, tapi tidak dengan kualitas yang diharapkan tentunya di New Zealand. Sayangnya tidak ada McNicum ya, yang kemarin sempat menghadapi Bayern Munchen di Club World Cup. Kapten mereka yang bulan lalu sebenarnya masih main di Continental Futsal Championship. Betul. Tapi Dylan McNicum tidak dibawa untuk ajang ini. Dan Selandia Baru sendiri dalam tahap persiapan menjelang Oceania Futsal Championship ya akhir bulan nanti. Di mana mereka adalah juara bertahan 2 edisi terakhir. Ada dorongan tadi pada Thomas Picken. Dylan McNicum juga sebelumnya kapten mereka ya. Ya. Ya, satu kesempatan tersisa kan nih bagi Selandia Baru. Akan all out mereka untuk bisa menebar ancaman, mencari cara untuk mencetak gol. Oh, sangat baik. Luar biasa Reza, 2 lawan 1 kali ini dengan gawang terbuka. Tiang gawang masih menjadi penghadang tadi bagi Indonesia. Dan memang bukan harinya Sofi Hadi. Yang bukan menjadi hari dari Andres Dwi Persada untuk bisa menghasilkan gol juga. Tapi dengan upaya cemerlang dari Rizky Fauzan di babak kedua yang mampu mencetak gol bagi Indonesia, yang mampu membalikan keadaan setelah